ikuti kami mewawancarai petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Yoka. Perkenalkan kelompok kami, A few minutes later. Sebelum memulai wawancara, perkenalkan kelompok kami. Saya Alfred Paulus Webu. Sidona dari. Sebelum memulai wawancara, perkenalkan kelompok kami. Saya Alfred Paulus Webu. Saya Sidona Payage. Saya Benedikta Walakubun. Saya Devin Martudu. Cara dengan petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Yoka untuk memenuhi nilai mata kuliah ilmu perundangan kesehatan dengan dosen pengajar. You got me jumping like. Halo, kami mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat akan melakukan wawancara dengan petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Yoka untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Perundangan Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Petrus Irianto SH MPD MA. Kita wawancara perkenalan kami dari Universitas Cendrawasih Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kebetulan di semester ketiga ini kami dapat tugas dari dosen perundangan kesehatan. Tugasnya itu kami mewawancarai petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas ini. Masuk saja di pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertamanya, apa saja aturan hukum yang mengatur kesehatan lingkungan di Indonesia untuk saat ini? Aturan hukum tentang ini, Kesehatan lingkungan. tentang kesehatan lingkungan. Kamu punya aturan hukum ada ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 17 itu tahun 2023 itu kan tentang kesehatan secara umum ya, itu secara umum. Terus kalau untuk tentang kesehatan lingkungan ada juga undang-undang. Jadi kesehatan lingkungan itu mencakup untuk, jadi dia di peraturan pemerintah ya, PP nomor 66 tahun 2014 itu tentang kesehatan lingkungan. Jadi mengatur tentang bagaimana upaya untuk pencegahan penyakit. Jadi Keslim itu fungsinya itu bukan untuk mengobati tapi untuk pencegahan. Ya. Yang sekilas kita tahu di situ tentang undang-undang itu. Banyak undang-undang sebenarnya, cuma kita tidak terlalu begitu tahu. Yang kita tahu itu seperti itu. Pertanyaan kedua, apa saja isu kesehatan lingkungan yang paling sering dihadapi oleh masyarakat di kampung ini? Isu kesehatan lingkungan itu ya paling tidak faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang memang mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Jadi kembali ke perilaku hidup manusia yang ada di lingkungan ini ya. Jadi kalau perilaku masyarakat tidak baik, otomatis lingkungan kotor bisa menyebabkan penyakit. Itu yang utama untuk kesehatan lingkungan. Misalnya itu yang dia apakah pernah ditemukan kasus pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah kampung ini? Kalau ada, boleh diceritakan sedikit, dan apa implikasi hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan kesehatan lingkungan ini? Tidak ada ya. Ada tapi kan bilang di Indonesia tidak diterapkan begitu. Kalau di sini yang paling banyak pencemaran lingkungan pasti ya sampah-sampah. Tapi kita tidak bisa bilang karena ini masyarakat yang mengotori, karena kita mempunyai daerah ini kan ada danau. Danau di situ kalau kita melihat itu memang di situ tuh banyak sampah, tapi sampah itu bukan masyarakat Yoka yang buat, karena danau itu kan dia ada beberapa kali yang dari Waena, dari Sentani, dia masuk ke sini. Jadi sampah-sampah itu dibawa dari arus kali itu. Itu yang paling pencemaran yang paling tinggi itu sudah sampahnya. Dengan sampah itu kan di sini tingkat tinggi penyakit malaria, terus ada diare,
terus penyakit kulit itu yang paling sering ada di wilayah kami. Tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana pendekatan lingkungan untuk melindungi kesehatan masyarakat nomor satu? Kalau kita itu hanya penyuluhan saja. Kalau secara hukum yang secara mengatur ini tidak ada, jadi kita hanya menyampaikan saja. Begitu ada pasien yang datang berobat dengan penyakit yang ada, kita di sini kan ada klinik sanitasi. Kalau begitu mereka datang untuk konfirmasi mereka masalah penyakit itu, misalnya memberikan penyembuhan untuk pencegahan penyakit. Pertanyaan di sini yang kelima. Bagaimana cara petugas kesehatan lingkungan melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan? Kita sering kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu digabung dengan beberapa kegiatan. Jadi bukan kita sendiri ngomong. Itu misalnya ada diare lagi mau turun, yang sedang kasus diare, yang sedang kasus malaria, mereka mau turun, kita biasanya tetap mendampingi mencegah. Jadi kita turun, kita melihat lingkungan yang kotor, langsung kita tegur itu kalau bisa sampai ini dibuang begini, kita kasih arahkan mereka. Terus ada kebanyakan di sini kan jalannya yang bermasalah, itu yang kita kasih tahu. Di sini terus bertanya lagi, apa saya perkembangan dalam penerapan regulasi kesehatan lingkungan di kampung ini? Kalau tantangan itu banyak macam kalau kita mau turun ke rumah, kadang rumah tolak kita. Itu salah satu tantangan. Kita mau turun ke masyarakat, sebenarnya kita mau menyuruh yang baik, tapi masyarakat tidak terima kita di dalam. Itu tantangan itu. Terus yang kedua, kadang masyarakat itu sendiri yang tidak mau ditegur. Jadi itu tantangan terbesar kita tuh hanya itu saja. Saya bertanya lagi, apa saya indikator kebersihan program kesehatan lingkungan di kampung ini? Indikator kebersihan itu kadang kita melakukan PSN. PSN itu pemberantasan sarana itu kerja bakti bersama. Pencegahan yang pertama, terus yang kedua itu kita jalankan STBM rumah-rumah warga, jadi sanitasi total berbasis masyarakat itu yang kita lakukan. Di sini kan ada 5 pilar. Oke, kita sudah lakukan selama ini ya untuk warga atau masyarakat. Itu langsung kita turun ke rumah-rumah. Kalau PSM itu kita lakukan secara terbuka. Kedua kegiatan itu yang kita jalan. Itu indikator utama untuk bagaimana berubah perilaku dari masyarakat yang ada di kampung lokal. Baik Ibu, sini saya mau melanjutkan pertanyaan berikut. Menurut Ibu apa saja program kesehatan lingkungan yang sedang dijalankan di kampung ini? Program kesehatan lingkungan itu banyak program. Jadi kalau kesehatan lingkungan terdiri dari kita pengawasan. Pengawasan yang pertama itu pengawasan ada rumah makan, tempat-tempat pengolahan pangan, terus tempat umum seperti gereja, terus masjid, kadang kalau ada tempat-tempat wisata, terus ada restoran itu kita masuk untuk pengawasan.
tempat umum, tempat dengan tempat panennya, pengolahan pangan. Terus untuk masyarakat sendiri itu kita melihatnya punya ini yang sekarang kita lakukan itu, kita melihatnya punya rumahnya, kebersihan rumahnya ya. Jadi itu rumah sehat. Itu langsung yang seperti tadi saya jelaskan itu, seandainya ada penyakit apa kita coba. Kebetulan di bulan ini tuh ada IKL, kita dari IKM ya, infeksi kesehatan masyarakat. Jadi kita turun per tim dari puskesmas ini ke rumah-rumah. Tapi bukan kita itu, tapi memang di situ di senior itu sudah mengutamakan itu untuk kesehatan lingkungan. Itu juga ada di situ. Ya kita turun, kita melihat pengawasan rumah sehat yang ada di wilayah ini. Terus dan tadi saya bilang program yang salah satunya STBM, itu ya program kita yang sedang kita jalankan. Terus ada program baru lagi, yaitu kita pemeriksaan air minum. Jadi ya pemeriksaan air minum di rumah-rumah warga. Nanti program tahun depan tuh ada lagi untuk pemeriksaan udara bagi yang penyakit ISPA, TB itu rumah-rumahnya kan harus periksa di punya udaranya. Apakah udaranya bagus atau tidak? Kenapa sampai mereka bisa terinfeksi TB atau ISPA? Baik Ibu, cukup jelas untuk program lingkungan yang dijalankan di kampung ini. Yang berikut, bagaimana cara petugas kesehatan lingkungan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Apa coba ulang pertanyaan? Bagaimana cara petugas kesehatan lingkungan melakukan edukasi kepada masyarakat? Edukasi, lewat penyuluhan. Kalau beberapa tahun yang lalu itu sempat kita melakukan kegiatan yang namanya pada bulan lagi. Jadi kita kumpulkan masyarakat, terus bagaimana kan kebanyakan di sini kan memakai air danau, jadi kita menerapkan bagaimana supaya bisa minum air yang bersih, bisa buang air ke jamban. STBM sudah, tapi kita secara kita macam mengundang mereka kumpul di satu tempat, baru kita bikin satu edukasi begitu. Itu mengenai 5 pilar yang tadi itu. Kalau yang tahun ini kan saya bilang kita langsung ke rumah, tapi kalau yang beberapa tahun itu kita kumpulkan masyarakat, terus kita edukasi ke STBM. Jadi 5 pilar yang harus masyarakat menjalankan supaya mereka bisa bisa hidup dengan baik, supaya tidak terdampak penyakit yang ada. Jelas Ibu, pertanyaan terakhir di sini, apa saran Ibu untuk perbaikan regulasi hukum kesehatan lingkungan di Kota Jayapura untuk saat ini? Kalau untuk perbaikan itu kembali ke pribadi juga, pribadi masyarakat. Kita memang hanya menyampaikan edukasi, tapi yang melakukan untuk perbaikan apa itu kan kembali ke pemerintah juga. Kalau macam di kampung ya kepala kampung kan harus melihat punya warganya apa yang kurang, karena kesehatan lingkungan kan menyangkut lingkungan yang ada di sekitar. Yang mungkin kepala kampung dia bisa melihat yang mana yang kekurangan jamban, dia bisa buat. Sementara itu memang kepala kampung yang melaksanakan program itu. Terus mungkin tempat sampah yang belum ada dan menyediakan tempat sampah, atau mungkin karena trek sampah besar kan jarang masuk ke kampung sini. Itu bisa menyediakan motor-motor sampah itu, dan masyarakat bisa gotong royong untuk membersihkan sampah yang ada. Itu yang paling utama tuh, itu sudah sampah, terus air, kebersihan air, kebersihan sampah, terus masyarakat itu masih menggunakan air danau. Selalu kami menyampaikan mungkin salah satu penyakit kulit yang disebabkan masyarakat dapat penyakit kulit ini disebabkan oleh air danau. Karena air danau itu kan sampah dari mana-mana turun. Kita tidak tahu oli-oli bekas juga masuk di dalam, akhirnya pencemaran sudah terjadi di danau. Ya kita hanya bisa menyampaikan saja, kalau kita bertindak kan bukan haknya kita, kembali ke masyarakat sendiri.
baik Ibu. Nah, sampai izin saya lanjutkan tentang acara Ibu. Terima kasih. Terima kasih.